Oke, sekarang kita akan belajar mengenai gelombang berjalan dan stasioner. Pada bagian sebelumnya, kita sudah pernah menyinggung mengenai gelombang berjalan dan stasioner ya. Coba kita ingat kembali. Gelombang ketika dibedakan berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan ini cirinya adalah amplitudonya tetap. Kalau gelombang stasioner, dia ditandai dengan simpul dan perut. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai gelombang berjalan. Nah, oke, kita akan melihat dari video. Oke, ini ada tali. Ujungnya diikatkan pada beban, lalu bebannya digantung di pegas vertikal. Ketika digantungkan, maka pegas akan bergetar naik turun. Coba kita lihat. Pegasnya akan bergetar naik turun. Ya. Dan getarannya dia akan merambat pada tali membentuk gelombang. Inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Coba kalau kita perbesar. Nah, kita punya di sini titik O sebagai titik asal getaran. Oke, titik O ini dia sudah bergetar selama T second misalnya. Maka persamaan simpangannya dari fungsi sinus kita punya Y sama dengan A sin omega T. Oke, atau Y sama dengan A sin 2pi psi. Psi ini adalah fase gelombang. Ini fase gelombang di titik O ya. T dibagi dengan periode. Lalu kita sudah tahu bahwa jarak antara dua puncak yang berdekatan adalah jarak satu panjang gelombang. Kita misalkan di sini ada titik P. Karena gelombang tadi merambat ke kanan, ya, kecepatannya ke arah kanan, ke sana, maka titik O ini dia akan bergetar lebih dahulu daripada titik P, kan? Jarak OP ini kita sebut sebagai jarak X. Maka, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari titik O ke titik P tersebut dengan TOP. Itu sama dengan X dibagi dengan V kecepatannya. Lalu, TP sama dengan T dikurang TOP ya, X per V. Nah, terus fase gelombang di titik P-nya bagaimana? Kan ini fase gelombang di titik O. Sekarang ini fase gelombang di titik P. Nah, ini. Fase gelombang di titik P yaitu TP dibagi dengan periode. TP-nya kan ini. Dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan T per periode dikurang dengan X per VT. Oke. Dari sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa VT ini sama dengan lambda. Maka fase gelombang di titik P bisa kita tuliskan sebagai T per periode dikurangi dengan X per lambda. Oke, ini fase gelombang untuk di suatu titik di gelombang berjalan. Selanjutnya, kita tadi sudah punya persamaan simpangan Y sama dengan A sin 2pi psi. Dengan psi-nya kita punya juga adalah T per periode dikurangi dengan X per lambda. Lalu kita substitusikan keduanya. Ya, oke, diperoleh seperti ini. A sin 2pi T per T dikurangi dengan X per lambda. Oke, 2pi-nya kita kalikan ke dalam. Nah, 2pi per T ini merupakan omega. Atau frekuensi sudut. Dan 2pi per lambda ini adalah K atau bilangan gelombang. Maka persamaan simpangannya menjadi A sin omega T min Kx. Jadi kesimpulannya kita sudah dapatkan persamaan umum untuk gelombang berjalan adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Atau Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per periode plus minus X per lambda. Loh, kenapa ini ada plus minus? Kenapa di depan amplitudo ada plus minus? Di depan K ada plus minus ya? Ini kenapa ada plus minus?
Oke, sebagai kesepakatan ini perlu diingat. Tanda plus minus di depan amplitudo ini, dia menunjukkan arah getar partikel. Tandanya positif jika arah getar pertama kalinya dia bergerak ke atas. Oke, untuk amplitudo negatif itu jika arah getar pertama kalinya ke bawah. Begitupun dengan yang plus minus di depan bilangan gelombang ini, dia menunjukkan arah rambat gelombang. Dia plus tanda positif jika arah rambatnya dia ke kiri, dan dia negatif jika arah rambat gelombangnya dia ke kanan. Gitu ya, ini kesepakatan yang perlu diingat di gelombang berjalan. Oke? Kita lanjutkan. Nah, kita kan sudah punya persamaan simpangan di titik P tadi ya, asin omega T min Kx. Lalu, bagaimana caranya kita menentukan kecepatan partikel di titik P tersebut? Nah, kita tahu bahwa kecepatan partikel itu merupakan turunan pertama dari simpangannya. Oke. Nah, turunan pertama ya, jadi d dt dari YP. Berarti d dt dari asin omega T min Kx, yaitu pertama kita turunkan dulu yang di dalam kurung ini kan. Omega T min Kx diturunkan terhadap dt itu dia adalah omega. Dan asin omega T min Kx diturunkan terhadap dt itu adalah A cos ya. Sinnya menjadi cos. Sehingga kita dapatkan kecepatannya yaitu omega A cos omega T min Kx. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan percepatan partikel di titik P? Percepatan partikel ini merupakan turunan kedua dari simpangan atau turunan dari kecepatan. Maka, AP ini, d dt deri Vt sama dengan d dt omega A cos omega T min Kx. Sehingga kita dapatkan untuk menentukan percepatan partikel di sini, yaitu AP sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx. A sin omega T min Kx ini kan merupakan YP. Maka bisa kita tuliskan AP ini sama dengan min omega kuadrat YP. Begitu. Ini merupakan persamaan untuk menentukan kecepatan partikel dan percepatan partikel di suatu titik pada gelombang berjalan. Selanjutnya, nah kita punya tadi gelombang, ya kan? Dengan titik O, lalu ada titik P. Seperti ini dari gambar yang orang yang tadi ya, gelombangnya kita gambarkan di sini. Lalu misalnya kita punya satu titik lagi, kita misalkan satu titik lagi. Q di sini. Oke, maka jarak OP kita misalkan dengan XP, lalu jarak OQ kita misalkan dengan XQ. Maka fase di titik P itu T per T min XP per lambda. Dan fase di titik Q, berarti XP-nya ini tinggal kita ganti menjadi XQ ya. Begitu. Nah, di antara kedua titik tersebut mereka mempunyai beda fase, ya kan? Beda fasenya yaitu psi Q dikurangi dengan psi P. Sama dengan T per periode min XQ per lambda dikurang T per periode dikurang XP per lambda. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk beda fase pada dua titik bisa kita cari dengan minus delta X per lambda. Oke, untuk mencari beda fase antara dua titik di gelombang berjalan.